kecil-kecil tapi buahnya kayak buahnya. Iya, merah-merah lagi. Banyak semutnya Iya. Oke, baiklah teman-teman, kita ini panen di sawit rawa. Ini jenis PPKS Dekalipe Simalungun teman-teman. Nah, ini kita coba parang baru kita di sawit unggul ya teman-teman. Sawit unggul. Nah, ini teman-teman lihat ya. Sekali potong langsung putus. Memang sawit unggul ini lembek semua ya teman-teman. Nah, sampai buah tuh teman-teman. Kalau tidak percaya, ini bibit unggul yang kita beli kemarin yaitu 200 bibit. Ya sisa 150 teman-teman. Nah, ini teman-teman, sini sebagai pembuktian saja buat teman-teman semua ya. Kalau saya ini ada juga sawit unggul, makanya saya tahu hasilnya ya. Nah, ini teman-teman ya, lihat buktinya ya. Nah, ini di kamera. Cantiknya teman-teman ya. Memang sawit unggul ini untuk bobot buah ringan ya kalau hendak kita pupuk. Ya, ringan daripada yang dura ya. Tetapi enak dikerjakannya. Semuanya lembek tuh. Mudah dan lembek dan tidak merusak mata parang ya kalau untuk motong tangkainya seperti ini teman-teman ya. Nah, nih buahnya masih cantik-cantik merah-merah. Nah, tenera nah. Wah, ini ada tuh biawak makan tupai teman-teman di kebun sawit. Ini di egreknya. Wah, ini jenis ada yang dura juga teman-teman ya. Itu ada buah yang dura juga. Untuk sawit unggul ada juga yang dura teman-teman, jenis PPKS Simalungun ini ya. Ini yang unggul. Sawit unggul ada yang dura juga. Oke, baik ya kawan-kawan semua ya, kawan-kawan semua ya. Ini kita lagi panen di lokasi sawit rawa atau daerah sungai ya teman-teman, pakai kereta gantung ya. Lihat ya. Ini jenisnya PPKS Dekalipe Simalungun ya teman-teman ya. Nah, ada juga yang big ini teman-teman, big 50-an, 35 kilo. Paling minim ini 40 kilo ya teman-teman ya, 40 kilo. Tapi jenisnya dura teman-teman. Dura ya, PPKS Simalungun juga ada yang jenisnya dura ya, tapi buahnya gede. Kalau yang standarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini bibit unggul ya, kita beli di pembibitan. Nah, standarnya di berat 25 kilo ya. Paling besar nah, seperti ini. Nah, ini ya, udah percaya nah. Tenera ya. Ini bibit unggul Dekalipe Simalungun. Kalau teman-teman mau pengen bibit Dekalipe Simalungun, nah seperti ini teman-teman. Buahnya segede-gede gini ya. 25 kilo paling besar. Tapi kalau kena yang duranya ya teman-teman ya, jenis duranya. Nah, ini yang dura. Nah, ini teman-teman lihat ya. Nggak percaya ya, ntar dulu ya, kita ganti posisi ya. Nah, ini mungkin nggak percaya kalau ini dura ya. Nah, nih dia ada juga yang jenis dura teman-teman. Terselip mungkin tidak tahu. Tapi buahnya paling gede sendiri. Buahnya bagus, banyak ya, berat. Itu kunci utamanya ya. Nah, ini yang standarnya ya. Nah, ini segede ini. 25 kilo paling besar kalau standarnya. Ya. Nih. 25 kilo. Ini ya. Cangkang tipis. Memang udah gede-gede tapi buahnya lumayan. Ini kita campur di sini dura dan tenera ya. Karena saya punya 1,5 hektar ya buat si PPKS Simalungun yang unggul. Dulu kita belinya hasil uang pesangon dari pabrik, dapat 3 juta, kita belikan bibit jadi di pembibitan. Oke, lanjut. Ini Pak Lek saya yang tukang langsir ya teman-teman ya. Menggunakan Pega tua. Nah, ini buah sawit unggul kita. Ini kita campur di sini karena lokasi ini separuh lokasi ini lahannya 3 hektar teman-teman ya. Nah, nih buahnya gede sekali teman-teman. Untuk ngangkatnya saja susah teman-teman. Ini jenis sawit unggul yang dura teman-teman ya, untuk PPKS Simalungun yang dura. Pokoknya sawit jenis dura ya, memang buahnya besar-besar ya. Ini sekitar 40-an kilo ya kalau kita hitung. Biasanya kalau kita nimbang sekitar 40-an kilo
ya, punya 100 tandan saja sudah lumayan cukup berat, cukup menguntungkan ya teman-teman ya. Besar sekali, mantap sekali, the best teman-teman. Memang untuk kerjanya, untuk lokasi rawa ini memang cukup sulit dan berat ya teman-teman, karena 2 kali mengelangsir ya teman-teman ya. Belum langsir naik motor, belum langsir lagi lewat kereta gantung ini. Kereta gantung ini muatnya sekarang cuma 2 kuintal saja teman-teman, karena saya sendiri naik di atas itu takut selingnya putus teman-teman. Mungkin nanti untuk rancangan kita belum selesai teman-teman, untuk nanti kita tarik menggunakan motor. Kemarin modalnya kita limbangkan untuk beli pupuk ya teman-teman, karena kita mau genjot lagi hasil panen kita ya dengan menggunakan pupuk. Ini kita kemarin habis modal, pesanan kita sudah datang, ntar lagi kita akan melakukan pemupukan ya. Modal kita habis sekitar hampir 40 juta teman-teman untuk pembelian pupuk ya, yang sekarang tahunnya ada non subsidi saja ya. Harganya walaupun yang subsidi pun jadi harga seperti non subsidi teman-teman ya, sama aja ya. Itu karena belum naik, mungkin nanti akan naik juga harganya. Nah ini kita langsir seperti ini teman-teman ya. Nah lokasi ini kita campur antara Dura dan Tenera teman-teman, sawit unggul dan abal-abal. Nah untuk jenis Duranya sendiri kita pakai berbagai macam, ada yang Costa Rica, ada yang PPKS, ya macam-macam pokoknya teman-teman. Sawit abal-abalnya ya, abal-abal kantongan teman-teman, kita tidak cabutan. Ini abal-abal kantongan lulus seleksi ya, alhamdulillah. Ada jantannya 3 pohon saja ya teman-teman, tidak semua untuk abal-abalnya. Nah malah justru kemarin yang unggulnya kita banyak yang jantan ya teman-teman. Kenapa? Karena kita memilih bibit yang double tune teman-teman ya. Di sini kalau zaman dulu double tune ini harus diseleksi teman-teman. Sebenarnya kita sudah tahu kalau itu disuruh seleksi, karena kita beli bibit yang umur 3 bulan waktu itu ya. Katanya karena kita mikirnya kena modal kurangnya, kita cari modalnya kurang, waktu itu kita banyak milih yang double tune ya, atau yang kembar-kembar, karena nanti kita beli satu polybed harganya 12.000, satu polybednya waktu itu 12.000 teman-teman, jadi 12.000 jadinya kita dapat 2. Dikira saya itu untung teman-teman, ternyata pas ditanam lokasi yang double tune itu banyak sekali yang jantannya teman-teman, banyak sekali yang kita matikan. Ada mungkin kalau sekitar 10 pohon atau 15 pohon yang kita matikan dan kita ganti dengan yang sawit baru teman-teman ya. Karena itu tadi, karena kita milih yang double tune. Kalau zaman dulu yang double tune itu memang saya untuk nanam sendiri, untuk sawit yang double tune itu memang saya pisah-pisah teman-teman, nggak saya tanam. Jadi yang tumbuh sendiri itu yang saya tanam. Mungkin tidak tahu sekarang bibit unggul sekarang sama yang dulu mungkin ada bedanya, karena memang penelitiannya mungkin sudah lama ya teman-teman ya. Nah maka dari itu mungkin sekarang yang double tune mungkin bagus, makanya saya tanam yang PPKS yang ambi di lokasi yang baru. Yang double tune saya pisah nanti biar mudah seleksinya teman-teman ya. Karena kemarin di umur, sebenarnya belum lulus seleksi, bibit saya yang saya unggul itu saya tanam di umur 3 bulan sudah saya tanam di lokasi. Makanya waktu penyemprotan banyak sekali mati teman-teman. Yang bagus itu di umur 1,5 tahun baru bisa ditanam. Nah ini hasilnya teman-teman ya, ini campuran antara bibit unggul. Kalau kemarin bibit unggulnya sudah sebanyak gini teman-teman, karena ini lagi musim trek ya, kita campur buahnya ya beginilah campurannya, segi tepatnya segini ya. Nah ini hasilnya ya teman-teman, ini sekitar 2 tonan ya. Nah ini kita akan coba antar ke pabrik ya teman-teman. Nah ini kita di lampu merah kecamatan ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke pabrik, ini kita kantor sendiri karena kita tahu jalurnya sudah teman-teman, kita jalan sendiri. Nah ini kita masuk ke lokasi pabriknya ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat teman-teman, banyak sekali buah kembalian yang dibeli oleh pengepul ya. Itu membuktikan bahwa buah mentah pun laku teman-teman, dijual ke pabrik lain ya. Nah ini sawit yang ada di sekitaran pabrik, karena kita menunggu antrian dulu teman-teman ya. Karena ini kita ngantarnya di hari Minggu, jadi di hari Minggu tuh baru buka jam 1 ya, jam 1 siang. Nah ini teman-teman lihat antriannya cukup banyak teman-teman ya. Nah ini kita lihat-lihat dan kita jalan-jalan ke sebuah kebun di pinggiran pabrik dengan melihat buah kuning atau buah ungu ya. Nah ini antrian masih belum ada panggilan, tapi dekat panggilan sudah ya teman-teman. Nah ini kita sudah menunggu panggilan masuk ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini kita masuk
dan kita menunggu dulu ya, karena ngantrinya cukup panjang di hari Minggu ya. Nah ini, oke teman-teman, kita lanjut saja ke palam pabrik ya. Nah ini kita sudah tulang kosong